Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me, Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Hari-hari ini kita mengenal dengan istilah yang namanya toxic, dan dalam bahasa Indonesia toxic berarti adalah racun ya. Ada toxic relationship, toxic friendship, toxic boss, kantor yang toxic, bahkan ada hamba Tuhan yang toxic dan gereja yang toxic. Semuanya pakai toxic gitu ya. Yang pasti yang namanya toxic itu sudah pasti negatif ya, bukan positif. Bagaimana nih kalau kita stuck di tengah-tengah yang namanya toxic situation gitu, di mana sekeliling kita sepertinya aduh toxic banget deh ya. Ini harus gimana nih, bertahankah, kaburkah, atau bagaimana gitu ya. Masih dengan narasumber kita, Pastor Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Rebecca, shalom semuanya. Ya gimana nih Bu, kalau anak-anak Gen Z gitu ya sekarang kan semuanya toxic gitu ya. Bagaimana kita yang dengan toxic situation gitu, baik itu dari pertemanan, mungkin hubungan, mungkin gereja gitu ya. Bahkan ada juga hamba Tuhan yang toxic. Itu gimana tuh Bu menurut Ibu gitu ya, kalau kita ada stuck di tengah-tengah situasi yang seperti itu? Ya, yang pertama adalah tentunya bertanya kepada Tuhan ya, berdoa terlebih dahulu, bergaul kepada Tuhan. Ya, apakah saya berada di posisi di lingkungan yang seperti yang kehendak Tuhan, yang Tuhan menghendaki? Ya, kenapa sekitar saya, sekeliling saya, kok orang-orangnya seperti ini, situasi seperti ini, kayaknya ini toksik banget seperti ini? Itu kan menurut pemikiran kita. Yeah. Kalau memang itu adalah kehendak Tuhan kita tetap ada di situ, maka kita harus stay. Kita harus tetap stay. Ya, ini yang kapan itu pernah kita bahas ya, untuk tetap sabar di suatu lingkungan, situasi, supaya kita nggak gampang mencabutkan diri untuk pergi. Padahal di situ Tuhan mau menghendaki kita untuk tertanam di situ terlebih dahulu. Mungkin dengan keadaan seperti itu yang menurut pemikiran kita adalah toxic, tetapi itu adalah bisa diubah sama Tuhan atau lingkungan tersebut untuk kebaikan kita. Itu bisa terjadi. Pertama, harus bertanya kepada Tuhan. Kedua, bila jawabannya adalah memang iya benar begitu, ya kita pasti akan segera dikeluarkan oleh Tuhan. Tuhan akan membawa kita kepada suatu tempat di mana bukan yang enak tentunya, tetapi yang menurut tuntunan daripada Tuhan. Jadi masalah tersebut ini nggak bisa menurut perasaan kita, Beka. Oh, ini situasi yang ini nggak enak, toksik semua, toksik, udah deh aku mau pindah. Ya, itu hampir sama dengan yang kemarin kita bahas. Itu seperti kutu loncat gitu ya, nggak enak terus pindah, nggak enak pindah. Sehingga kita akhirnya tidak tertanam, tidak menjadi bertumbuh, bahkan tidak akan berbuah. Ya. Yang pertama adalah kita harus bertanya kepada Tuhan. Kalau memang kita ditaruh di suatu lingkungan yang buruk, yang nggak baik, kalau memang Roh Kudus mau tetap di situ, maka Dia akan memberikan pertumbuhan kepada kita, dan akhirnya kita akan membawa dampak kepada lingkungan tersebut. Yang buruk itu akan menjadi baik oleh karena Roh Kudus ada dalam kita. Ya. Cuman yang buruk sekali adalah di mana kita ini terpengaruh dengan situasi tersebut. Kita terpengaruh dengan lingkungan yang buruk, merusak kita. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Kalau memang kita harus berada di suatu lingkungan yang buruk, nah di dalam kita ada Roh Allah nggak? Ada Roh Kudus nggak? Kalau ada Roh Kudus dan Tuhan katakan stay, supaya aku mau menampakkan diri kepada mereka, supaya aku mau menyatakan diriku lewat kehidupanmu, sehingga mereka pun bisa berubah, bisa bertobat. Ya kita harus berani bertahan di situ. Ya. Kita nggak hanya sekedar mengikuti emosi kita, perasaan kita, atau omongan orang, tapi kita harus nomor satu adalah apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Gitu. Ya. Tetapi pada kenyataannya ya Bu ya, ketika kita berdoa gitu ya, misalnya Tuhan, aku udah nggak betah nih ya, karena mungkin bosnya itu toksik banget sih, ataupun lingkungan pekerjaannya ya Bu, teman-temannya tuh kayaknya
nggak baik banget gitu ya, mau resign, nyari kerjaan susah gitu kan. Terus gimana gitu kan, udah berdoa gitu, tapi kan ada kadang sometimes tuh ada waktunya ya, Tuhan nggak jawab yang misalnya kita doa sekarang terus besok ya gitu, atau ya udah keluar aja gitu, atau enggak gitu kan. Ada ya di pengalaman saya gitu ya Bu, ada jangka waktu di mana kita menunggu. Sementara ketika kita menunggu itu secara mental gitu ya, balik lagi nih anak Gen Z ya, mental health gitu ya. Aduh, gimana ya, mental health gue tuh udah, kalau gue di situ gue kacau gitu ya, sementara gue menunggu jawaban Tuhan tapi belum dijawab-jawab sama Tuhan. Terus harus bagaimana kalau misalnya pun suruh stay, tapi bagaimana dengan mental health kita gitu, ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu gitu Bu. Kembali seperti tadi yang saya katakan, kalau memang engkau memiliki roh Allah ada di dalammu, roh Kristus ada di dalammu, maka engkau menjadi milik Kristus. Dan kalau engkau menjadi milik Kristus, sehingga segala pikiranmu bukan lagi pikiranmu sendiri, tapi pikiran Kristus. Dan keinginan daging pasti bertentangan dengan keinginan roh. Dan ketika engkau adalah milik Kristus dan roh Allah ada di dalammu, situasi keadaan seperti itu, kalau engkau betul-betul ada roh Allah, engkau nggak akan egois, gimana nih aku? Nah itu sudah nggak akan ada lagi. Pasti Roh Kudus akan memberikan tetap pertumbuhan kepada kita. Dia akan menjaga roh, jiwa, dan tubuh kita. Ya, selama dia mengendaki kita masih di situ, maka dialah yang akan menjaga kita. Ya, kita udah berdoa, udah ini. Siapa tahu memang itu adalah jawaban Tuhan untuk tetap stay, untuk membuat kita semakin dewasa, semakin dewasa. Ya, seperti contoh dalam Alkitab ya, Perjanjian Lama, tentang seorang anak muda namanya Yusuf. Ya, kalau kita lihat dalam lingkungan kehidupannya itu toksik semua itu. Dari saudaranya semua aja toksik semua. Tetapi sampai dia dilemparkan ke sumur segala macam, kemudian kayaknya dijual, terus udah gitu di suatu rumah yang enak dia bekerja, tapi juga toksik semua. Nah, kalau dia sendiri, dia tidak menjual diri atau dia melemparkan diri ke sumur gara-gara dia marah sama atau kecewa dengan kakak-kakaknya, ya. Tapi dia diperlakukan demikian, dia mengikuti apa nih rancangan Tuhan untukku. Dia tidak langsung udah deh keluar aja dari sumur, udah deh keluar aja dari rumah Potifar, keluar aja deh seperti itu dari Mesir. Dia menunggu sampai Tuhan ternyata tahu, dan Tuhan berkata, memang dalam keadaan seperti itu Tuhan punya rencana untuk kehidupan Yusuf dan juga bangsa Israel yang luar biasa besarnya itu, termasuk ayah ibu daripada Yusuf ya. Ini adalah rancangan Tuhan, bukan untuk rancangan seseorang saja, tapi untuk kerajaan surga, untuk semuanya. Oleh karena itu ketika kita berada dalam situasi yang menurut kita gak benar ini, gak enak ini, nah kembali lagi, siapa dirimu? Kalau engkau adalah milik Kristus Yesus, maka dia yang punya engkau tahu keadaanmu. Dia yang akan provide, dia yang akan menyediakan. Kalau kamu butuh ketahanan mental, ketahanan fisik, akan diberikan itu. Kalau harus melewati sumur, kalau harus melewati difitnah orang, kalau harus melewati penjara, ya, itu dikasih kekuatan, dikasih segala fasilitas. Fasilitas ini bukan hanya kayak kenyamanan segala macam, tapi kekuatan, ketahanan di dalam kita itu juga adalah fasilitas dari surga. Ya. Kita ngelihat itu cerita dari Yusuf. Dia bisa bertahan. Karena apa? Dia disertai oleh Tuhan. Sekalipun di lingkungan yang toksik. Tapi kalau dia adalah masuk dalam garis rancangan Tuhan, maka dia tetap dalam perlindungan Tuhan. Jadi kita harus bertanya, betulkah kita ini milik Tuhan? Ya, yang terjadi itu kadang-kadang ya ada merasa memiliki dirinya sendiri. Aku nggak benar nih, nggak bisa bertumbuh nih kalau di sini. Siapa yang bilang kita nggak bisa bertumbuh? Selama Tuhan yang menjadi milik kita, Dia yang memberikan pertumbuhan kepada kita. Di tempat yang kering sekalipun, Dia bisa memberikan air kalau memang Dia menghendaki kita ada di situ. Tapi kalau memang tidak, Dia yang sendirinya yang akan memindahkan kita. Bisa dengan cara memindahkan, atau Dia memberikan aliran air yang benar, atau memberikan perubahan
dalam lingkungan tersebut. Banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah tetap terus tahu, sadari bahwa milik siapa kita. Kalau kita milik Tuhan, kenapa kita mesti takut dalam keadaan seperti itu? Ya, sadari dulu kita itu punya siapa, dan kita tuh nggak sendirian ya Bu ya. Tentu tidak akan sendirian. Karena banyak juga yang mungkin yang mengalami mental breakdown juga, atau mental health lain-lainnya gitu ya, karena ya itu dia mungkin ya. Ya, karena the lack of knowledge ya, kekurangan daripada pengetahuan tentang bahwa dia itu milik siapa. Betul. Ya, kalau kita ini tahu, sadar bahwa kita ini adalah milik Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai surga dan bumi, dan dia tuh maha tahu loh. Dia maha tahu dan dia tidak buta dan dia tidak tertidur. Dia tahu kalau misalnya lingkungan teman-teman kita atau semuanya itu jahat banget sama kita, dia tahu. Dan kalau itu diizinkan, dia pun tahu kemampuan kita. Dan kalau memang harus stay di situ, pasti akan memberikan suatu kekuatan dari surga. Seperti yang terjadi dalam Perjanjian Lama, banyak sekali cerita tentang tersebut ya. Tadi salah satu contohnya adalah Yusuf. Dia diberikan suatu kekuatan dari Tuhan ketika dirayu oleh istri Potifar, semuanya tuh dia tidak jadi langsung ikut-ikutan. Kemudian ketika berada di suatu lingkungan penjara yang tahu bahwa banyak orang-orang yang jahat di situ, dia nggak jadi orang jahat di situ. Dia jadi orang baik, ada dampak. Ya. Dan itu ada proof dapat dari mana? Karena dia disertai Tuhan. Karena Tuhan tetap ada walaupun di sumur, walaupun di tempat di mana kita dikhianati, difitnah, di tempat yang kayaknya kita terikat, terpenjara. Tuhan hadir. Kalau Tuhan tahu ini milikku ada di situ, maka dia tetap hadir. Nah, kalau kita nggak sadar itu, maka kita akan menjadikan diri kita itu gampang sekali kena godaan, omongan orang, sehingga membuat kita bimbang dan membuat kita juga bisa-bisa menjadi putus asa. Merasa, aku sendirian, kayaknya semuanya seperti ini. Jadi pola pikir kita dikuasai oleh kedagingan kita lagi. Nah, ini yang harus kita kembali. Ya, siapa yang menguasai kita? Kalau kita milik Kristus, tentunya Roh Allah yang harus menguasai kita. Iya, kalau tadi kan responnya adalah kita berdoa gitu ya Bu ya, kita minta tolong Tuhan Roh Kudus bimbing saya gimana caranya supaya saya bisa kuat. Nah, tapi ada juga hasilnya adalah yang seperti di dalam Alkitab, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi karena teman-temannya sekelilingnya toksik, misalnya teman-temannya peminum gitu ya Bu ya, karena dia awalnya tidak peminum gitu, tapi karena semua teman-temannya minum, terus pergi ke tempat-tempat yang gelap gitu, karena satu kantor diajak pertama ye diajak gitu ya. Akhirnya yang tadinya tidak toksik jadi ikutan begitu gitu Bu, melakukan hal-hal tersebut. Nah, itu gimana tuh? Nah, ya harus kembali lagi BK, yang menguasai kita siapa? Kalau Roh Kudus tentunya kita bergaul ya. Dan sampai sedalam itu kita tentu harus bergaul. Kalau kita memang dimiliki, kita diajak itu, kita akan memiliki keberanian berkata, tidak, maaf saya tidak bisa ikut untuk kegiatan yang ini. Ya, saya tidak bisa ikut untuk melakukan kegiatan ini. Saya tidak bisa. Nah, itu akan ada suatu kekuatan dari Roh Kudus yang untuk kita berkata tidak kepada hal tersebut. Ya. Tapi mungkin kita masih harus itu ada di lingkungan tersebut. Tapi untuk hal-hal yang seperti itu, yang buruk itu tidak bisa mempengaruhi kita. Kalau kita izinkan yang di dalam ini, Roh Allah ini berkuasa atas kita. Nah, seringkali pergaulan yang buruk itu menguasai kita. Saya pun mengalami hal tersebut. Pernah berada di suatu lingkungan yang buruk, pergaulan yang buruk itu membuat saya juga ikut buruk. Karena saya tidak izinkan Roh Kudus berkuasa atas kita. Saya yang berkuasa atas diri saya tentunya gak mampu. Saya gak mampu menolak ajakan orang yang kelihatannya enak banget. Bagaimana? Jadi saya memberi diri saya itu, saya kuasai sendiri. Saya berkata, aku yang punya kok. Ini hidup-hidupku, aku yang berkuasa. Nah, ketika saya berkata ini hidupku, aku yang berkuasa, itu saya gak mampu. Maka saya akan dikuasai oleh lingkungan di mana saya berada. Tetapi bila saya serahkan hidup saya dalam milik Tuhan, yang berkuasa atas hidupku adalah Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Nah, sekalipun berada di situasi yang tidak baik, kalau saya memang harus ditempatkan di situ oleh Tuhan,
Lingkungan itu tidak mempengaruhi yang dalam. Malah justru apa Tuhan? Rancangan Tuhan apa? Kenapa saya masih harus ada di lingkungan ini? Apa yang kau kehendaki? Pekerjaan apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Supaya nama Tuhan mungkin diberitakan, supaya buah dari Roh Kudus itu harus saya hasilkan, sehingga perbuatan mereka yang buruk itu bisa diubahkan. Mereka bisa sadar, bisa bertobat. Dan akhirnya lingkungan yang buruk itu pun bisa jadi lingkungan yang baik. Ya, di sini kita penting siapa yang memiliki kita, ya, menjadi pemilik bagi kita. Yang memiliki kita ini siapa, itu penting. Kalau aku yang memiliki hidupku nggak mampu, pasti nggak tahan dengan godaan, dengan ajakan orang. Ayolah, kamu nggak ini ya, nggak CS ya, kamu nggak ini ya, pasti akan lemah kita. Tapi kalau kita tahu aku milik Tuhan. Ya, aku berteman dengan kamu, tapi aku milik Tuhan Yesus. Dialah pemilikku. Kalau dia berkata tidak, ya maafkan saya. Sekalipun saya tetap bisa berteman dengan engkau, tapi dia pemilik saya. Nah, itu kita akan menerima suatu Roh Kudus yang memberikan ketegasan dalam kehidupan kita. Saya nggak punya itu dulu. Waktu hidup saya kuasai sendiri. Tapi begitu saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dan saya dikuasai Roh Kudus, saya bisa melakukan hal itu. Kalau memang Tuhan katakan jangan, saya bisa berani berkata tidak. Tapi kalau Tuhan katakan kamu harus di situ supaya namaku diberitakan, supaya orang yang punya kelakuan yang nggak benar itu tahu, kamu harus sampaikan firmanku. Saya harus sampaikan. Dan ada keberanian dari mana? Dari Roh Kudus. Gitu. Balik lagi ya, kita ini punya siapa? Iya, gitu. betul. Kalau punya diri sendiri, ya awal-awal mungkin kuat. Tapi lama-lama setiap hari ditawarin. Ya, saya mengalami hal tersebut, nggak tahan, nggak kuat. Itu karena apa? Karena saya merasa, ya itu aku hidupku punya aku sendiri, gini-gini, nggak tahan. Godaan begitu kencang sekali, nggak tahan. Tapi kalau kita tahu, oh hidupku adalah miliknya Tuhan. Nah, dia berkuasa penuh atas kita. Maka dia akan memberikan. Ketika kita dalam hati kita aja, Tuhan hidupku ini milikmu. Engkau yang berkuasa atasku. Dan dia tahu, aduh kita ini berada di tengah serigala. Dan Tuhan katakan, aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala. Nah, bukan suatu ilustrasi yang omong kosong itu. Tuhan sudah ini kan. Suatu saat ada lingkungan yang kayaknya serigala dan buruk banget gitu. Tapi kalau Tuhan mengutus kita, Tuhan yang akan memberikan kekuatan tersebut. Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan untuk mengubah keadaan tersebut. Apa rancangan Tuhan? Itu. Iya, kalau memang Tuhan tempatkan ya Bu, jangan kita juga ngadi-ngadi ya maksudnya. Iya, makanya itu menceburkan diri ke serigala gitu. Betul. Tadi yang pertama kan nomor 1 saya baru bertanya kepada Tuhan, apakah kehendakmu saya ada di sini? Ya kan, karena kita bertanya seperti itu menunjukkan bahwa kepemilikan kita siapa? Tuhan. Ya, seperti itu. Iya Bu. Dan ya banyak yang kita pelajari gitu ya. Kalau misalnya memang pertama memang yang penting gitu ya. Yang pertama kita itu milik siapa dulu gitu ya. Kalau kita milik Tuhan, ada Roh Tuhan dan Tuhan menempatkan kita di tempat itu, pasti Tuhan mampukan gitu ya. Walaupun mungkin ya di awal-awal kayak ya adalah sedikit-sedikit serem, ketakutan atau gimana ya, takut pasti terguncang, khawatir bla bla bla. Tapi kalau memang Tuhan tempatkan kita di situ, pasti akan dikasih kekuatan ya Bu ya. Betul. Ada nggak nih pesan buat Ibu ya? Mungkin buat para pendengar dari podcast Up Close and Personal yang hari-hari ini terjebak dalam situasi toksik dan have no idea, gue nggak tahu mau gimana gitu Bu. Ya, ketika engkau berada di situasi seperti itu, adalah lebih baik engkau duduk diam terlebih dahulu, berdoa, bergaul dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, dan bertanya, apakah yang kau kehendaki Tuhan untuk kehidupanku? Kenapa aku berada di lingkungan seperti ini? Karena Tuhan kita itu maha tahu, dan dia tahu banget keadaanmu, posisimu di mana. Dan ketika engkau berdoa kemudian tidak ada jawaban, tetapi engkau tetap ada di situ. Dan hari demi hari engkau tetap bisa lalui di situ tanpa engkau goyah. Berarti itu sudah jawaban dari Tuhan bahwa engkau tetap ada di situ. Ya. Tapi suatu saat ketika mendengar jawaban keluar,
ya segera keluar. Ya. Maka dengan ketika Tuhan katakan keluar, bukan berarti kita suatu saat ya kita tidak ada suara misalnya. Tapi Tuhan akan berikan seseorang nih yang memberikan seperti nasihat ya, atau seseorang yang memberikan perkataan yang tahu bahwa itu dari Tuhan, itu firman Tuhan. Berarti saya harus keluar dari tempat ini. Saya harus ini. Nah, ketika itu berasal dari Tuhan, ikuti tuntunan Tuhan. Memang tidak langsung kita dapatkan suatu tempat yang indah, yang enak, ya. Karena Tuhan tidak menginginkan kita juga jadi anak-anak gampangan, ya. Tetap harus masuk dalam proses Dia, masuk dalam hajaran-hajaran, didikan-didikan supaya kita menjadi dewasa. Kalau engkau harus berada seperti Tuhan katakan, aku mengutus engkau seperti seekor domba di tengah serigala. Nah, ketika Tuhan katakan kamu harus di sini. Nah, percayalah bahwa ketika Tuhan katakan engkau harus di situ, engkau tidak sendiri. Pasti Roh Kudus akan memberi kekuatan kepadamu. Roh Kudus akan memberikan kuasa yang turun atasmu. Dan kalau engkau mengizinkan, maka Dia akan mengubah pergaulan yang buruk itu, situasi yang buruk itu menjadi indah pada waktunya dan ada tujuan. Ada rancangannya, yaitu supaya orang-orang tersebut mengenal Tuhan Yesus Kristus, supaya orang-orang tersebut menjadi baik. Ya, jadi ketika engkau menghadapi hal tersebut, engkau tidak sendiri. Ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus. Bergaulah dengan Dia, bertanyalah dengan Dia. Dalam keadaan situasi apapun, tetap bergaul dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Itu sih yang dari saya. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Beka. Buat hari ini kita belajar ya bagaimana kalau kita terjebak di dalam situasi yang mungkin tidak mengenakan gitu ya. Tetap berdoa dan bertanya sama Roh Kudus. Tetap tenang ya, tetap tenang, sabar dan menantikan jawaban daripada Tuhan. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, nyalakan lonceng serta share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.